Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Arta, Inner Girl and Minimalis. Ya, di channel ini aku suka sekali membicarakan mengenai minimalis, of course, simple living, frugal living, slow living, decluttering, budgeting, self-developing, and also books. Oke, hari ini aku mau mengaku walaupun kelihatannya keuangan aku ngerasanya kayaknya aku udah ngelola keuangan aku dengan sangat baik selama 5 tahun belakangan ini. Tapi sebenarnya ya, from the bottom of my heart, from the deepest of my heart, aku itu kayaknya masih merasa kurang bagus. Aku masih merasa khawatir. Kalau melihat ke belakang itu sering terlintas ya, seandainya aku udah mulai kelola keuangan aku itu dengan baik ketika aku masih umur 20-an, pasti finansial aku sekarang itu pasti lebih baik, lebih bagus. Pasti udah sukses, pasti udah kaya, pasti udah banyak sekali investasi aku. Dan sering terlintas juga, kenapa nggak dari dulu hidup minimalis? Kenapa nggak dari dulu mulai YouTube channel? Kenapa nggak dari dulu mengelola keuangan? Kenapa nggak dari dulu menulis? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau teman-teman aku itu yang lain kayaknya udah lebih sukses dari aku? Secara keuangan mereka lebih sukses, secara karir mereka lebih sukses, secara kehidupan overall mereka lebih sukses daripada aku. Namun jangan berkecil hati dulu, karena sebenarnya ada beberapa tanda, ada beberapa hal yang menandakan bahwa keuangan kamu itu sebenarnya sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan menurut aku, based on my experience, itu ada 5 hal yang menandakan bahwa keuangan kamu tuh sekarang sedang bagus, sedang sehat. So check this out video. Hal yang pertama yang membuktikan bahwa keuangan kamu tuh sekarang sedang bagus, yang pertama yang harus kamu pertanyakan adalah berapa banyak penghasilanku. Tahun 2002, menurut survei BPS, besaran gaji rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2,89 juta per bulan. Naik dari yang sebelumnya sebesar 2,86 juta. Beda lagi nih kalau misalnya kamu laki-laki, besaran gajinya itu sebanyak 3,14 juta. Dan kalau misalnya kamu perempuan, itu bisa 2,43 juta. Beda lagi kalau kamu di perkotaan. Di perkotaan dibanding dengan pedesaan itu di kota sekitar 3,2 juta per bulan. Sedangkan di pedesaan itu bisa mencapai 2,3 juta per bulan. Beda lagi berdasarkan jenis pekerjaan yang kamu geluti sekarang. Dibedakan lagi kamu tinggal di provinsi mana dan di kecamatan mana. Namun faktanya rata-rata penduduk Indonesia hanya berpendapatan sebesar 10.500 per jam. Oke, kamu jangan bandingkan dengan penghasilan kamu yang udah di atas rata-rata. Angka ini aku ambil dari pendapatan yang paling terkecil. 3 tahun yang lalu, tepatnya sebelum pandemi, aku tuh berkumpul lah, nongki-nongki bareng sama teman-teman aku. Dan kami berbagi cerita versi sukses kami masing-masing. Ada yang udah beli apartemen di daerah sini, terus ada yang cerita naik pangkat di Kemenkumham, selaku dia juga PNS ya sekarang. Terus ada yang berbisnis dan sekarang udah buka sekitar 5 cabang. Dan kayaknya aku ngerasa aku tuh orang yang gak masuk kategori sukses itu. Namun, di balik cerita sukses tadi, mereka itu masih mengeluh. Mengeluh karena membeli apartemen yang dibeli itu masih terlalu kecil. Terus tentang jabatan yang masih jauh dari ekspektasi. And then kecilnya bisnis yang sekarang dijalankan dibanding kompetitor bisnis lainnya. Dan mereka masih kurang puas. Nah, kita sering ngelihat kesuksesan orang itu berdasarkan kesuksesan orang-orang di sekitar kita. Kita sering membandingkan kesuksesan kita berdasarkan kesuksesan orang-orang di sekitar kita. Kita membanding-bandingkan pendapatan kita dengan teman kita yang udah sanggup beli apartemen, dengan teman kita yang udah punya gaji yang lumayan di pemerintahan, dengan teman kita yang udah punya bisnis. Ya, jadi kita sering akhirnya ngerasa tertinggal. So, kalau menurut aku, as long kalau misalnya kamu punya pendapatan dan kamu masih bisa memenuhi kebutuhan pokok kayak makan, tempat tinggal, dan juga pakaian.
bisa bayar tagihan tepat waktu kayak KPR rumah, terus juga bayar tagihan listrik, telepon, dan BPJS. Bisa bayar pendidikan anak ya bagi yang udah berkeluarga. Bisa menabung ya, and then sedikit-sedikit berinvestasi. Kalau menurut aku sebenarnya itu udah menandakan keuangan kamu itu udah bagus. Itu udah menandakan bahwa ya kehidupan kamu itu udah baik. Karena sebenarnya kenyataannya di luar sana masih banyak kok orang yang nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu tadi kurang kedisiplinan dalam keuangan. Bisa juga karena memang pendapatan mereka ya memang kurang dan akhirnya mereka berhutang. Nah, kira-kira kamu merasa pendapatan kamu kurang nggak? As long kalau misalnya kamu bisa memenuhi 3 kebutuhan yang sudah aku sebutkan tadi, tapi kamu merasa masih kurang puas, ya kamu bisa ikutan satu geng tuh sama teman-teman aku. And then yang kedua, hal yang harus kamu pertanyakan adalah berapa banyak yang kamu habiskan. Berdasarkan data dari katadata.co.id, websitenya mengatakan bahwa DKI Jakarta merupakan penduduk yang mempunyai pengeluaran yang terbesar, yakni sebesar 2,5 juta per bulan dan dipegang oleh penduduk NTT sebesar 1,3 juta per bulan. Dan di data ini juga didapatkan bahwa pengeluaran konsumsi bulanan tahun 2021 itu meningkat 22% kalau misalnya kita bandingkan di tahun 2017. Menurut BPS, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya kebutuhan hidup masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Dan kalau kita coba hitung pendapatan 10.500 per jam tadi ya, anggap aja deh satu hari kita kerja 8 jam dan sebulan kita kerja ya rata-rata 200 jam. Maka kita bisa menghasilkan 2 juta per bulan. Kalau dikurangi dengan pengeluaran rata-rata orang Indonesia terkecil yaitu 1,3 juta, maka sisanya hanya sebesar 700.000 per bulan. Bayangkan 700.000 itu kalau misalnya digunakan untuk KPR juga nggak cukup ya. Berapa lagi yang kita harus sisihkan untuk menabung, untuk investasi. Nah, walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia itu turun menjadi 0,17% di tahun 2021. Tapi kalau misalnya kita lihat data yang tadi aku lampirkan tadi, kita boleh melihat bahwa masih banyak sebenarnya orang Indonesia yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata atau bisa dibilang kategorikan miskin. Nah, hal yang pertama yang menandakan bahwa keuangan kamu baik dan kamu bertanggung jawab dengan keuangan kamu adalah ketika kamu bisa mengontrol pengeluaran kamu tiap bulannya. Yang ketiga, berapa banyak yang bisa kamu simpan dan investasikan? Berapa banyak sih rata-rata penduduk Indonesia yang bisa menabung dari penghasilannya? Jawabannya nggak banyak. Kenyataannya hanya 5-7% dari penghasilan yang mampu ditabung penduduk Indonesia setiap bulannya. Jadi memang nggak banyak yang bisa disisihkan untuk kebutuhan bulanan dan punya sisa untuk bisa ditabung. Nah, sedihnya adalah ketika misalnya di PHK di pekerjaannya, maka bulan depan pasti udah nggak punya uang lagi nih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau kalian melihat teman kalian naik mobil Range Rover, terus kalian bertanya nih, kenapa aku nggak bisa ya beli mobil seperti itu padahal teman aku bisa. Terus kalian ngelihat teman kalian yang udah punya iPhone dengan keluaran terbaru yang Pro Max harga 30 jutaan sekarang. Terus kalian bertanya, kok aku udah 4 tahun tuh nggak pernah ganti HP. Please jangan tanya seperti itu dan jangan mau sama seperti itu. Karena kalau kalian sebenarnya tahu barang-barang mewah tadi itu mereka kredit, ya aku rasa kita nggak perlu jealous untuk hal-hal seperti itu. Karena memang 50% orang Indonesia itu hidup dari cicilan satu ke cicilan yang lain, dari kredit satu ke kredit yang lain. Biaya hidup yang terus meningkat setiap hari, terus harga rumah juga yang semakin naik tiap tahunnya. Hal ini juga mendorong penghasilan mungkin kalau secara rupiah itu naik ya, tapi kalau secara nilai itu semakin kecil. Namun ternyata banyak kok yang sanggup membeli barang mewah. Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak faktor ya yang bisa menyebabkan orang itu bisa menabung, sebenarnya bisa menabung tapi lebih memilih untuk tidak menabung.
Ya, daripada menabung, mending beli barang mewah. The truth is, ketika kamu mulai bisa menabung, itu sebenarnya adalah start awal kamu bisa berinvestasi. Gimana mau berinvestasi kalau uangnya belum ada kan? Nah, karena menabung dan berinvestasi itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi bagi kamu yang nabung 2%, 3%, 5% bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya, ayo coba mulai bulan depan, coba deh mulai menabung dengan persentase yang lebih besar. Dan mulai berinvestasi walaupun dari jumlah yang paling kecil. Hal yang keempat yang kamu pertanyakan adalah, berapa banyak utangku? Kalau kita membahas utang biasanya adalah hal-hal yang ngebahasnya itu pasti adalah hal-hal yang suram. Nah, utang yang kita bahas di sini sebenarnya itu bukan termasuk utang KPR ya, tapi melainkan utang yang bersifat konsumtif. Rata-rata penduduk dewasa Indonesia itu memiliki utang sebesar 16,8 juta. Meski nilai besarnya secara rata-rata itu berbeda, jadi utang atau kekayaan orang tersebut tuh akan sangat berbeda jika dirinci berdasarkan kelompok pendapatan. Setiap kelompok masyarakat itu punya tingkatan kerentanan yang berbeda terhadap utang mereka. Nah, seorang pebisnis itu pasti punya utang yang berbeda dengan seorang yang karyawan kantoran. Seorang ibu rumah tangga yang sedang bekerja dan punya 2 orang anak itu pasti berbeda utangnya dengan seorang yang wanita yang single dan belum menikah. Nah, dari data tadi kita bisa melihat, kita bisa menganalisa kalau misalnya orang udah punya mobil mewah, punya rumah besar, terus bisa liburan ke luar negeri, bisa nyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, tuh kayaknya hidupnya sempurna banget ya. Tapi jangan salah, ternyata mereka masih punya utang. Nah, ketika kamu udah tahu berapa banyak penghasilanmu, berapa banyak yang kamu habiskan, berapa banyak yang bisa kamu tabung dan investasi, dan berapa banyak utang kamu, makanya pertanyaan terakhir adalah berapa banyak waktu yang kamu luangkan untuk belajar mengelola keuangan kamu. Kamu pengen finansial yang sehat dan baik, tapi pertanyaannya berapa banyak yang kamu sempatkan untuk belajar mengelola keuangan kamu? Influencer siapa yang kamu follow, konten apa yang sering kamu nonton, podcast apa yang sering kamu dengar, buku apa yang sering kamu baca, itu akan menentukan bagaimana kamu mengelola keuangan kamu. Kalau misalnya kamu banyak menonton dan mengkonsumsi konten mengenai fitness, maka pastinya kamu akan exciting nih membicarakan tentang fitness. Dan akhirnya mungkin kedepannya kamu akan mempraktekkan konten fitness yang sering kamu tonton. Hal yang sama juga ketika misalnya nih kamu sering dengar, kamu sering baca, kamu sering pelajari tentang mengelola finansial, nantinya juga kamu pasti akan mempraktekannya. Nah, kalau kita udah menang di area tertentu dalam hidup kita biasanya sih akan lebih jujur ya, dan lebih terbuka membicarakannya dengan orang lain. Sama halnya kalau misalnya kamu udah menang di daerah keuangan, maka kamu bisa saling berkomunikasi terbuka dengan orang lain. Bisa saling belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang pernah kamu lakukan dalam mengelola uang. Kamu bisa saling bertanya, kamu bisa saling belajar satu sama lain. Sama halnya dengan aku sering bertanya dengan teman aku yang seorang financial planner dan juga teman-teman yang ikut gerakan FIRE dan financial independent lainnya. Nah, hal itu memotivasi aku untuk punya financial freedom di masa depan. Intinya, kalau kamu sekarang sedang belajar dan terus belajar mengelola keuangan kamu udah di jalan yang benar, kamu udah di track yang benar. Tapi nyatanya banyak orang yang mengejar kesuksesan finansial mereka itu karena mereka selalu membandingkan kesuksesan finansial mereka dari kemewahan yang orang lain punya. That's why lah kita selalu berpikir nih, kenapa orang lain lebih sukses daripada kita? Kenapa orang lain lebih kaya daripada kita? Karena memang udah jadi nature behavior kita, manusia itu untuk saling berkompetisi. Rasa berkompetisi dan keinginan untuk saling bersaing di dunia modern sekarang itu kayaknya semakin masif. Kalau tujuan finansial kita hanya pengen untuk jadi kaya, ya lawan kita itu banyak. Ada Bill Gates, ada Elon Musk,
ada ya banyak lah ya orang-orang terkaya di dunia. Dan kalau misalnya kalian tanya kepada Bill Gates ataupun Elon Musk, apakah mereka udah puas dengan kekayaannya sekarang? Jawabannya mereka pasti ya tetap merasa nggak puas. Nah, mindset yang salah dengan berpikir bahwa semakin banyak kita memiliki, semakin banyak yang kita punya itu akan membuat kita lebih bahagia, akan membuat kita lebih senang, ya coba deh buang-buang mindset kayak gitu. Itulah mengapa sesuaikan tujuan finansial kamu berdasarkan apa yang sebenarnya memotivasi kamu untuk mencapai kesuksesan finansial menurut versinya kamu. Cukup bisa mewariskan rumah sama anak, cukup bisa mencapai punya uang 1 miliar di usia 50, cukup misalnya bebas utang di usia 30, cukup misalnya FIRE di usia 40. Jadi banyak sekali ya tujuan keuangan masing-masing kita yang sebenarnya itu yang lebih pasti dan gak pelimpan. So, definisikan nih, apa yang menjadi kesuksesan finansial menurut kamu pribadi. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau menurut kamu kira-kira apa yang menjadi kategori, apa yang menjadi definisi kesuksesan finansial menurut kamu? And I think I'll see you in the next video. Bye-bye.